Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Sampai hari ini Engkau terus menyertai kami, dan kami tahu sisa waktu yang ada, kami pasti sanggup melewatinya. Apapun yang diwajibkan bagi kami Tuhan, dalam anugerah-Mu, kami sanggup melewatinya. Lepaskan dari hidup kami semua gerutuan, semua omelan, semua sungut-sungut yang tidak perlu, karena semua tidak membangun apapun. Tapi ajari kami Tuhan melewati yang harus kami lewati dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami tahu sikap hati itu akan membuat kami menikmati terobosan yang makin besar bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Lakukan, sampaikan, kerjakan apa yang Engkau ingin lakukan dan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata amen. Silakan duduk saudara. Coba buka dulu di Matius 18 ayat yang pertama. Matius 18 ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini bukan cuma ditanyakan ke Yesus siapa yang terbesar, tapi maksud mereka tuh begini sebetulnya. Di antara kami ini siapa yang kelak terbesar? Itu juga masalah. Selalu pertanyaannya siapa yang paling top? Anda pernah dengar cerita apa ya, Putri Salju atau apa gitu? Itu kan ada ratu yang punya cermin ajaib gitu ya. Cermin, siapa yang tercantik? Kalau dibilang kamu, senang dia. Kalau dibilang anak tirimu, marah. Ini sikap yang Anda dan saya itu harus perangi sendiri. Saya berulang-ulang mengatakan juga di gereja, kita tidak pernah dipanggil untuk lebih baik dari orang lain. Yang membuat Elia frustrasi, bahkan minta mati, dia berkata, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi, kalau itu yang terjadi, kesalahannya adalah Elia ingin memacu dirinya lebih baik daripada orang lain, sekalipun mereka itu sudah mati. Nah, perasaan ingin jadi yang terbesar dimiliki sebetulnya oleh semua orang kalau ada kesempatan. Beberapa orang tidak punya kesempatan, saudara. Tidak punya, karena tidak ada orang menghormati, tidak ada orang menghargai. Tapi begitu Anda mulai dipuji orang di depan umum, itu hidung bisa tambah gede, kepala lebih gede 2 inci, rambut bisa berdiri dan bergetar. 3 malam susah tidur, menikmati nyamannya dipuji orang di depan orang banyak. Nah, sejak itulah maka ketahuan aslinya. Di Amerika pernah terjadi di sebuah gereja, gereja itu mengadakan perlombaan untuk mencari orang yang paling rendah hati di gereja itu. Jadi mereka mengumumkan bahwa sudah sejak sekian minggu lalu kami menilai diam-diam siapa yang layak mendapat julukan Mister Rendah Hati atau Miss Rendah Hati, atau pokoknya Bapak atau Ibu Rendah Hati. Jemaat kaget, saudara.
Dan masih ada penilaian selama beberapa minggu lagi. Sejak itu semua jadi baik semua. Alim semua, yang nggak ada lagi, semua diam, shalom, shalom, supaya terpilih. Ini majelis gerejanya geli, berkata gini, rupanya pada munafik ini orang-orang di gereja kita ini. Sekian minggu tenang tanpa protes apa-apa, pura-pura rendah hati semua. Nah akhirnya mereka setelah berpikir keras, berdebat keras, mereka menemukan satu calon tunggal, seorang bapak tua, yang mereka berkata, dari awal dia kelihatan rendah hati sekali. Baiklah kita tetapkan bapak ini jadi Mister rendah hati di gereja. Pada minggu itu adalah minggu penentuan, dan gereja penuh dengan orang, karena mereka berpikir, siapa tahu aku pemenangnya. Beberapa orang sakit pun dipaksain ke gereja. Semua janjian di cancel semua ke gereja, supaya dapat pin, dikasih seperti piagam di dadanya begini, dengan bunga bagus gitu ya, dari kertas, dan dengan tulisan Mister rendah hati. Dan ketika setelah khotbah selesai, firman disampaikan untuk pertama kali, semua mendengarkan begini, luar biasa. Terus diumumkan, pemenangnya adalah bapak ini, seorang bapak tua. Wah, semua kaget, semua tepuk tangan. Beberapa dalam hati berkata, aku rasa aku lebih rendah hati dari dia ya. Ini salah ini jurinya. Bapak ini masuk ke depan, lalu kemudian mereka berkata, kami memilih Anda jadi orang yang paling rendah hati. Terus disematkan di dadanya pin yang gede. Tepuk tangani, dia berkata, terima kasih, saya tidak layak sebetulnya, tapi saya menghormati akan jerih payah Anda. Terus dia turun, duduk, dengan tetap rendah hati tertunduk, mengucap syukur dalam doa. Selesai acara hari itu, minggu berikutnya kebaktian lagi di gereja. Dan mereka, dewan jurinya kaget. Bapak tua ini ke gereja. Tahu apa yang terjadi? Pinnya tetap dipakai. Saya Mister rendah hati. Saya rendah hati. Saya yang paling rendah hati. Ternyata ini orang yang paling sombong. Kerendahan hati yang murni tidak akan dipamerkan ke orang, sambil kita mengatakan, aku yang paling rendah hati. Nangkap saudara? Soal siapa terbesar di kerajaan surga, memang itu merupakan obsesi para murid. Dan sampai hari ini sebetulnya, kalau ada kesempatan, lewat pujian, lewat sanjungan dari orang, lewat recognition dari orang, itu akan membuat kita naik. Dan kalau terjadi, Anda mesti waspada, karena akarnya sebetulnya kesombongan. Lihat sekarang di Matius 20 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Jawab Yesus. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi,
dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lihat, ada suatu penyembahan yang tidak murni. Ibu dari Yohanes dan Yakobus nyembah Yesus untuk apa? Minta sesuatu. Saya seringkali juga berkata, bedanya dengan tua-tua di surga, 24 tua-tua itu, waktu mereka nyembah, mereka melemparkan mahkota. Kalau kita nyembah sambil cari mahkota, gitu. Oh, itu dibuang itu, gua cari dah. Nyembah juga sih. Kalau mereka nyembah ngelepas ngelempar mahkota, kalau kita nyembah cari mahkota di bawah. Yang mereka minta apa? Supaya kedua anaknya Yohanes dan Yakobus duduk di sebelah kanan dan kirinya. Dan Tuhan berkata, kamu tidak tahu yang kamu minta. Bisakah kamu minum cawanku? Langsung berkata bisa, tanpa ngerti cawan itu apa. Saudara ngerti ya, yang namanya ambisi itu sudah menghilangkan semua akal sehat kita dan menghilangkan semua perhitungan rohani kita, hilang semua. Ambisi itu punya daya rusak yang luar biasa. Jadi kalau kita melayani Tuhan, yang harus diwaspadai yang pertama adalah waspadai yang namanya ambisi daging dalam hati kita masing-masing. Karena manusia itu punya kehausan untuk disanjung dan diangkat tinggi dan dipermuliakan, jelas itu. Tapi sebetulnya kalau kita belajar dari Tuhan, sesungguhnya itu yang harus kita perangi dalam kehidupan kita. Jadi saya mau katakan begini ya, yang pertama ini begini, perhatikan baik-baik. Yang harus kita waspadai adalah ambisi daging dalam hati semua kita. Dan itu semua orang punya. Tapi bedanya adalah yang satu memeranginya dengan kuat, yang satu membiarkan itu berlaku. Nah, kalau kita biarkan, saudara akan jatuhnya mengerikan sekali. Saya perhatikan banyak teman, banyak hamba Tuhan ya. Begitu mereka membiarkan ambisi dagingnya, kehormatan yang mau dicapai itu dibiarkan berkembang tanpa diperangi kuat dalam hidupnya, jatuh pasti saudara. Nggak lama kejungkung, habis. Tapi kalau kita sadari itu dalam hidup kita dan berkata, aku tidak ingin didikte oleh kenyataan bahwa aku punya ambisi, aku akan perangi ini. Dan semakin kita perangi daging kita, terus kita ingatkan diri sendiri untuk rendah hati, jangan sombong. Ngomongi terus ke diri kita, kamu tidak ada apa-apanya, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita bisa terus seperti itu saudara, Anda akan lebih aman. Tapi kalau tidak, terjungkal pasti. Yang kedua, coba lihat Lukas 9 ayat 46 sampai 56. Lukas 9 ayat 46 sampai 56. Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 56. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya,
Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan pendahulu mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Bahasa Inggrisnya ada tambahan. Dia berpaling, dia menegur mereka dan berkata, "Kamu tidak tahu roh macam apa yang ada di dalam." Anda lihat ini contoh daging total. Sudah ribut siapa terbesar di antara kami. Terus kemudian ada sifat eksklusif, bahwa ini hak paten pakai nama Yesus kami ini. Ada kelompok lain bukan di dalam mereka, ngusir setan dalam nama Yesus, dicegah. Mana izinnya? Kan aku belum tanda tangan, ya kan? Ini kan kesombongan, saudara. Eksklusif. Merasa kalau yang lain berbuat nggak mungkin bener lah. Saya yang paling bener. Saya ngerti sikap-sikap begitu. Ini kan sampai sekarang terjadi di mana-mana tuh. Ada gereja berdiri di sebuah tempat. Sekian meter atau 10 meter, 100 meter ada gereja lain berdiri. Ngamuk nggak kira-kira? Ngamuk. Ini kan daerahku. Kok kamu buka gereja di daerahku? Loh, siapa bilang daerahmu? Pemerintah juga bilang tidak. Sudah sekian tahun juga tidak pernah membawa seluruh orang itu bertobat terima Yesus. Kalau seluruh warga di situ anggota jemaatmu, ya boleh berkata begitu mungkin. Tapi kan enggak. Cuma 2%. Tapi selalu perasaan seperti itu muncul. Jadi Anda mesti hati-hati soal sikap eksklusif untuk mementingkan diri sendiri. Ya toh? Dan begitu kuat akan pengelompokan ini, itu bisa error, saudara. Ketika di Samaria, ditolak orang Samaria, mereka berkata gini, Yohanes berkata gini, "Tuhan, apakah engkau mau kami mendatangkan api dari langit?" Untung itu yang ditanyai Yesus. Kalau saya akan berkata, silahkan toh kalau bisa. Apa dikira bisa? Tapi itu kan luapan kelompok. Mereka tidak ngerti akan, loh Tuhan itu mau mati untuk mereka. Nangkap saudara ya? Jadi kalau ada orang berkata tidak, langsung dianggap musuh besar. Padahal kalau orang berkata tidak dengan kita, mungkin karena ketidakmengertiannya. Tapi kalau kita sekarang ini, kita berpendapat begini, orang berkata tidak, kita berkata apa? Musuh ini harus diperangi, dibasmi. Kita tunjuk, kita jelek-jelekan, kita singkirkan. Itu kan yang gawat, saudara. So ini sudah ada dari sononya begitu. Jadi kalau kita kena tercemar dengan hal beginian, ya normal sih. Tapi tetap harus Anda perangi. Ingat ya, kita ini tidak pernah dipanggil untuk membangun kerajaan sendiri. Kita dipanggil untuk membangun kerajaan surga. Jadi sifat eksklusif begitu, yang berkata kalau kamu tidak teman berarti kamu lawan, tidak mendukung berarti kamu pemberontak, ya salah. Karena Alkitab mengatakan nubuat kita itu tidak sempurna. Jadi kalau kita merasa dapat dari Tuhan, kalau orang lain tidak merasa apa-apa, mereka diam, jangan diperangi. Ngerti saudara? Ini yang saya alami sendiri. Pada waktu saya
dapat perintah Tuhan untuk membangun Holy Stadium itu, dia hanya berkata mulai melangkah. Yang saya dengar ini, tapi di hati langsung tahu maksudnya apa. Waktu mau beli tanah yang 8,2 miliar, saudara, saya ngomong terus terang, bahkan istri saya sendiri tidak langsung berkata amin, tidak. Dan saya tahu teman-teman kami di gereja semua confused, bingung mereka, ini benar Tuhan atau enggak. Satu hari ada hamba Tuhan datang, semua tim pastoral ditanya, siapa yang juga dapat dari Tuhan bahwa ini betul-betul proyek dari Tuhan? Tidak ada satupun angkat tangan. Ayo. Reaksi saya bisa dua pilihannya. Saya marah berkata, kalau gitu kalian tidak mendukung saya. Atau saya akan berpikir berkata, wajar. Sebab uang 8,2 miliar kami nggak punya. Mau dibayar pakai apa? Berapa lama? Segede apa gereja dibangun? Izinnya gimana? Baru tanahnya sudah 8,2 miliar, bangunnya berapa puluh miliar lagi. Dari mana uangnya? Wajar toh. Saya bersyukur Tuhan beri pengertian waktu itu. Dan Tuhan berkata, ya itu wajar. Kamu aja kalau tidak dengar langsung dari aku, tidak akan kamu percaya. Dan saya jujur berkata, Tuhan, itu bukan pilihan saya. Saya bukan orang yang happy, bahagia dengar akan angka 8,2 miliar. Nah, istri saya baru mengiyakan ketika Tuhan ngomong ke dia, persembahkan BMW-mu. Nah, waktu dia dengar Tuhan ngomong BMW suruh mempersembahkan, dia malah yakin, wah Tuhan ini. Bukan ketika diberkati, ketika dia disuruh korban. Dan saya tahu teman-teman sampai sekarang kalau tanya, dari Tuhan enggak? Pasti mereka berkata dari Tuhan. Karena sudah kira-kira 2 tahun dilewati, iya toh? 2 tahun dilewati, kurang lebih atau setahun setengah dilewati, dan ternyata terjadi yang hari ini terjadi. Dan mereka menyaksikan semua 9 bulan ternyata kita bisa lunas. Tidak ada orang yang tidak tercengang sebetulnya. Saya pun kagetnya luar biasa. Kok selesai ya 9 bulan? Sebab Tuhan. Dan kemarin saya beritahu bahwa dari awal kita beli tanah sampai hari ini, persembahan yang kami terima total sudah 21 miliar, saudara. Dari mana itu? Ya persembahan jemaat. 95% lebih lah. Itu persembahan jemaat. Yang tidak saya paksa untuk ada korban khusus atau apa. Ngomong biasa aja. Begitu saudara caranya. Ngerti saudara ya? Jadi sikap hatimu itu mesti belajar gitu. Tuhan beri aku roh pengertian. Kelak ketika engkau mulai bergerak sesuatu, belum tentu teman-temanmu itu bisa ngerti. Ya gak apa-apa, jangan dipaksa. Kalau ada oposisi itu malah baik. Anda mulai ngecek hatimu, bener gak dari Tuhan? Kalau semua itu yes man, bahaya. Anda bilang ke kanan ya, oke kanan, bahaya malah. Tapi kalau orang-orang dekat berkata, aduh, gak bisa nih, kok bisa gitu ya? Itu malah bagus. Engkau periksa hatimu lagi, lihat lagi yang terjadi. Dan jujur saya berkata kepada saudara, pada awal kami mulai gambar yang kami mau, perkiraan biaya habis tahu berapa? Gedungnya tok 98 miliar. Lemes saya, saudara. Saya bilang, ya gawat. Terus bisa turun, terus bisa turun. Sekarang kita bilang, ya mungkin buildingnya tok ya, belum isinya 20 selesai lah. Karena kita ini baru habis kira-kira, mungkin kalau ini jadi ya sampai atapnya mungkin nggak sampai 20 lah.
20 lah kurang lebih selesai. Buildingnya tok, belum isinya. Jadi saya belajar begini, kalau saya emosi saya berkata, nggak sehati dong kita. Saya marah-marah, saya marah pun percuma. Karena ini lompatan iman. Tidak semua teman-teman saya bisa saya paksa ngikuti. Istri saya ngomong sama saya terus terang, aku minta waktu ya untuk mengiyakan yang kamu omongkan. Karena aku seperti orang diseret-seretin. Dulu pindah rumah kamu seret aku, ya, tapi kan nyatanya beres. Iya, tapi masa gua diseret terus? Capek dong. Saya mau lompat sendiri. Caranya gimana? Ya Tuhan ngomong sama aku, nanti saya lompat sendiri. Ternyata pijakan lompatnya itu jual BMW. Das, lompat dia. Sekarang dia berkata, yakin dari Tuhan. Itu pun Tuhan beri hikmat, saudara. Cara kontraknya, cara bayarnya diatur, tidak asal dengan iman, tanda tangan kontraknya, jebol, saudara. Sebab kita kan tim, semua harus diyakinkan bahwa ini safe, karena tidak ada orang yang mau mengorbankan gereja dan jemaat untuk ambisi pribadi. Ya, saudara. Jadi kita mesti belajar. Kalau kita ini eksklusif dan egois tinggi, Anda akan jadi pemimpin yang payah. Oke, teruskan lagi. Lihat di Matius 9 ayat 33 sampai 40. Matius 9 ayat 33. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, toyan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai toyan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk toyan itu. Kalau Anda perhatikan ya, Yesus ketika dikerumuni orang banyak, itu orientasinya apa? Melayani. Gitu. Ketika Yesus dikerumuni orang banyak, yang muncul di hatinya adalah serving. Ini loh sikap hati yang susah, saudara. Yang dipikirkan terus bagaimana caranya aku ini melayani. Begitu orang banyak muncul, mikir nih, gimana aku bisa melayani mereka ya? Makan mereka gimana? Nah, itu bagian-bagian yang sering kali nggak kepikir. Karena biasanya kita terlanjur enak toh, oh aku kalau buka restoran, gua sudah laris kok. Kenapa aku mesti mikirkan mereka? Ambil keuntungan sebanyak-banyaknya, kan begitu. Tapi Yesus mikirnya berbeda. Makin banyak orang, makin dipikir caranya. Bagaimana ya supaya aku bisa melayani mereka? Kalau Anda jadi pelayan, saya belajar begini, karena Tuhan ngajari saya gini. Kamu dalam hidupmu, arahkan hatimu terus ke aku. Dan dalam hati bawa jemaat ini ke hadapanku terus, supaya engkau ini selalu menantikan apa yang aku akan berikan untuk jemaat. Itu hati mau ngelayan itu harus begitu. Nanti ketika aku ngomong ke kamu sesuatu, kamu bisa memberikan sesuatu kepada jemaat. Nah, ini yang kami buat. Misalnya kemarin saya katakan di gereja, kalau Kerry Soti nanti ngajar, dia dulu 5 tahun lalu itu nubuati Anda one by one. Saya mikir jemaat itu pernah sampai jam 12:30 malam, saudara. Antri, nggak mau pulang. Keluar makan dulu, balik ke gereja, antri. Tapi nubuat sekian banyak, yang ingat berapa persen? Lihat, tiba-tiba karena hati itu dibawa ke Tuhan, saya bisa berkata gini, Tuhan, apa yang bisa kami lakukan untuk jemaat? Tiba-tiba dia berkata gini, berkati dong mereka. Keluar ide,
untuk memberkati. Kebanyakan kalau Anda punya orang begitu banyak, engkau berpikir, gimana ya gua dapat dari mereka sesuatu. Tapi kalau kita punya hati untuk melayani mereka, akan bagus. Sampai kemudian kita punya ide, kenapa tidak jemaat diberkati dengan kaset, dengan cara kalau dia dinubuati direkam, gitu, selesai, amin, cabut, keluarkan, berikan ke dia. Ini loh, Tuhan ngomong ini, di rumah dengerin lagi, dia bawa pulang, gak usah bayar, kan happy mereka. Kita juga bahagia, mereka ngerti bener yang Tuhan maksudkan, pasti jemaat akan bertumbuh dong. Ya, itu kan pola pikir simple. Tapi kalau Anda pola pikir dagang, wah Pak, duit berapa? Berapa ribu kaset? Kalau beli berapa? Itu berapa puluh juta Pak habis. Itu pola pikir dagang. Kolektornya berapa Pak? Rugi loh. Gereja kok ada untung dan rugi. Ngerti nggak saudara? Ini pola pikir sebagai pelayan itu mesti begitu. Jadi kalau saudara itu lihat orang banyak, mikirnya mesti kayak Yesus. Bagaimana supaya mereka dapat makan? Para murid berkata, suruh pulang Tuhan. Dia bilang tidak, kamu yang harus beri mereka makan. Nah, para murid itu milih gampangnya, tidak mau tanggung jawabnya. Suruh beli makan sendiri-sendiri aja. Kita udah khotbahin katanya, kan sudah bagus, masa makan kita mesti nanggung. Tapi Yesus mikirnya berbeda. Nah, kalau Anda ini jadi pelayan atau bosi sikapmu, ngebosin kayak bos, tergantung dari sikap hatimu. Kalau Anda punya hati, pikiran untuk I want to serve them, aku mau melayani mereka, nanti akan keluar tuh ide-ide untuk melayani mereka. Dan nanti Natal kita sudah buatin satu gift surprise buat jemaat. Apa itu? Namanya surprise, saya nggak bisa cerita. Surprise pokoknya. Ini langka, di mana-mana nggak ada ini. Surprise buat mereka. Kami ingin memberi yang kami sebetulnya tidak punya. Tapi ini surprise. Bagus. Ini pernah di gereja terjadi. Saya belum pernah buat kedua kali. Ini sudah mungkin 3 tahun atau 4 tahun lalu. Suatu pagi, minggu pagi itu, saya lagi doa mau ke gereja. Tuhan ngomong sama saya gini, ini ada beberapa orang, dia bilang 7 atau 8 orang, yang kesulitan keuangan, sampai makan hari ini makan, tidak tahu dari mana uangnya. Jelas Tuhan ngomong. Terus Tuhan ngomong, saya bilang, Tuhan, apa yang engkau mau? Aku mesti nyampein firman apa? Tuhan ngomong, sampaikan yang sudah aku perintahkan kemarin. Jangan diubah. Itu pesanku. Tapi ada pekerjaan tambahan buat kamu. Saya bilang, apa Tuhan yang engkau mau? Dia berkata gini, ambil duit 500.000 per amplop. Siapin sekian banyak. Terus panggil mereka. Mereka yang makan pun untuk hari ini tidak tahu. Suruh maju ke depan. Mereka yang rendah hati, setelah kamu doakan, panggil ke belakang. Kasih duit 500.000 per orang. Pernah dengar yang begitu, saudara? Saya nggak pernah juga. Tapi kali itu jelas dia ngomong. Saya ngomong ke istri saya, kita punya uang nggak? Ada. Aku minta 4 juta. Buat apa? Kamu amplopin, pokoknya tiap amplop 500.000, kalikan 8 amplop, 4 juta. Bawa ke gereja sekarang. Tuhan ngomong gini. Ya, saya berkata, wah aku sejahtera, kita bisa buat itu. Oke ya? Siapin amplop, kerja cepat, bagi itu. Masukin amplop, bawa ke tas, ke gereja. Saya tidak ngomong orang-orang, dia bilang. Saya cek terus di hati, Tuhan, gua ini kayak center kelas, bagi duit atau apa. Ini kan dramatis banget, saudara. Tapi Tuhan berkata gini, mereka perlu diyakinkan, aku peduli dengan mereka.
Dan saya nggak pernah disuruh lagi saya itu. I don't know why. Mungkin nanti siang saya nggak tahu. Terus kemudian saya khotbah selesai, saya bangun. Saudara, ini Tuhan yang ngomong. Di antara Anda ada orang-orang yang sama sekali tidak punya uang. Dibuka kosong dompetnya. Dan saudara bahkan untuk makan hari ini, engkau tidak tahu bisa makan atau tidak. Kalau Anda orangnya, tolong maju ke depan. Saya mau doakan saudara. Saya mau tanya, saya nggak berkata, saya ada uang buat Anda. Saya mau doakan saudara. Itu berat ya saudara. Karena dilihat orang, ya ini orang nggak punya duit. Ya toh? Kalau siapa yang sakit, maju. Siapa beban berat? Semua beban berat. Nggak ada beban ringan, nggak ada beban berat semua. Tapi siapa yang tidak punya uang sama sekali, that's something, saudara. Maju itu persis 8 orang, nggak salah. Maju, maju. Terus saya doain mereka. Pada nangis. Semua suruh doain. Udah selesai, saya bilang, Pak Bisi, tolong ke belakang, aku mau ketemu. Terus saya suruh teman lain untuk gantiin, menutup kebaktian. Saya bawa ke belakang. Saya bilang begini, aku lakukan karena Tuhan, dan saya tidak bermaksud menghina siapapun dari saudara. Katanya, memang betul, kamu tidak punya uang sama sekali. Menangis saudara. Iya, tidak punya uang. Beberapa sudah nggak tahan, dia bilang, saya betul tidak punya uang. Betul Pak, makan, segini pulang dari gereja, mau makan apa aja saya nggak tahu. Di rumah semua sudah habis, saya nggak punya apa-apa lagi. Oke, saya bilang, kamu minta diberkati Tuhan tidak? Iya, saya minta. Saya minta tolong diterima. Saya keluarkan amplopnya. Ini buat kamu hidup. Bagi. Wakil. Beberapa mereka berkata, Pak, saya nggak bisa terima. Kamu jangan kayak Petrus. Dibasuh kaki tidak mau, malah minta seluruhnya. Kasih ini nggak mau, minta lebih banyak lagi. Nggak bisa, saya berkata. Bukan Pak, saya nggak bisa terima ini. Kenapa? Sombong. Kalau kamu nggak mau terima, kamu tidak makan hari ini. Oh iya Pak, saya terima kalau begitu. So dia mau makan. Sorenya dia ngomong lagi. Nanti sore ada lagi yang begitu. Tidak banyak, sekian. Kasih duitnya. Nah, saya dengar gitu saudara. Beberapa teman datang ke saya. Kalau entar sore bagaimana? Tuhan ngomong ada lagi. Aku ikut pokoknya. Seberapa nanti aku bawain duit. Jadi mereka bawa duit 500 ribuan. Pokoknya jangan kurang, 500 ribu. Saya bilang, tiap amplop. Masukin beberapa. Dan saya bilang, Tuhan aku keluar berapa? Kamu nggak usah. Gantian mereka. Oke, saya bilang. Sore saya gituin lagi. Ada lagi 4 atau 5. Panggil lagi. Ngomongin, kasih duit lagi. Menurut sepengetahuan saya, dari semua yang kita berkati hari ini diberkati hidupnya. Serius. Saya tahu mereka bisa hidup bagus sekarang. Terima uang dengan rendah hati. Dan hidup mereka diberkati. Terakhir ada yang bisa beli rumah baru dan sebagainya. Saya bilang luar biasa Tuhan. Itu hanya bisa terjadi kalau sikap hatimu itu mau melayani mereka. Tapi kalau sikap Anda dan saya ingin ambil dari mereka, rusak. Nggak bisa. Tidak akan pernah keluar apapun untuk memberkati jemaat. Jadi kalau menghadap ke Tuhan, hati diarahkan dan berkata, Tuhan, jemaat ini bagaimana? Yang kau mau buat mereka itu apa? Ada waktunya dia berkata, ajak doa puasa. Ada waktunya berkata, ajak begini. Ada waktunya berkata, buat begini. Dan semua itu dikerjakan dalam ketulusan hati. Anda akan lihat Tuhan kerja dengan luar biasa. Kalau Anda perhatikan di gereja ya, tidak selalu kalau kita buat kebaktian itu ada persembahan. Romantic worship itu, polisi bilang itu mungkin hampir 7.000 yang datang.
Sampai mereka protes, katanya 1000. Ya kita memang bilang kurang lebih kok. Ternyata lebihnya banyak, saudara. Ini 7.000 ini katanya. Hampir 7.000. Kalau Anda berpikir dagang, mikirnya apa? Wah, kolektor. Ya betul. Salah tuh. Tidak selalu harus begitu. Kita mesti belajar ngikuti apa yang Tuhan mau. Jangan punya mentalitas ingin ambil. Gitu. Kalau Anda mentalnya mau ngambil, gereja dianggap sebagai company, ya hancur. Tapi kalau kita punya mental melayani, kita akan berkata, apa yang bisa terbaik ya yang aku berikan untuk mereka. Akan keluar banyak ide, banyak hal yang total itu memberi. Kami 2 tahun kan tiap akhir tahun kita berikan kaset blessing aja, rekaman dari firman tentang berkat Tuhan untuk mereka dengerin, free. Kita nggak pernah minta mereka bayar atau persembahan ekstra. Oh iya, keluar uang besar. Tapi gereja itu bukan company, bukan perusahaan dagang. Nah kalau gereja itu punya sikap hati yang murah, itu nular ke bawah, saudara. Makanya lihat cara mereka memberkati, cara mereka korban, gila-gilaan tuh. Simple. Satu orang malah datang ke saya berkata gini, pokoknya Pak, semua nanti furniture untuk kantornya pendeta saya yang buat. Mau kayu apa, modelnya kayak apa, tinggal ngomong aja tak buatin gratis. Keren banget. Satu orang datang ke saya, Pak, kalau saya diberkati minimal Pak, tenaga saya gratis Pak. Saya akan buatin taman untuk Dreamland. Tapi kalau nanti sampai waktunya saya diberkati Tuhan, semua biaya saya bayar sendiri. Pokoknya saya mau jujur dengan Tuhan. Jadi mereka korban. Terus semua lampu itu, satu orang berkata, kebutuhan lampu semua Pak, saya yang bayar. Saya yang supply lampunya. Jadi orang sampai begitu. Semua stainless steel Pak, gereja segede itu 1 hektar. Dan besinya saya yang kerjakan gratis. Dia bahkan buat tertulis tuh. Itu duit berapa, saudara? Bayangin. Tapi kalau Anda tidak ngajari mereka, Anda malah gini terus. Mari memberi, saudara, mari numbang, mari. Jengkel orang lama-lama. Dia bilang ini dimintain duit terus. Ya, saya belajar dari tahun ke tahun, saudara. Orang itu ada titik jenuhnya di berbagai hal. Nah, jadi kalau kita tidak punya hati kayak Yesus yang berkata, I want to serve them, Anda tidak akan pernah dapat ide apapun untuk memberkati mereka. Gitu. Kita bisa memberkati dengan cara yang bagus. Saudara. Kita buat romantic worship itu, tahu biayanya murah, 15 juta, cukup. Ribuan orang diberkati, pulang ada kolektor. Ada juga yang masih memberi itu, nyaris terbakar loh. Heran tuh beberapa asis bisa peka. Pak, saya berasa ada uangnya Pak. Kamu kok yakin? Nggak tahu Pak, berasa saya. Kamu kok peka? Secara akhirnya diputuskan, coba dibongkar, betul saudara. Ada duit masuk situ. Waduh, nyaris kita bakar duit. Saya umumkan tidak ada persembahan, Anda bawa barang seperlunya, pakaiannya casual, tapi toh orang punya hati tetap memberi. Saya belajar, harus dimulai dari para pelayannya. Kalau pelayannya cuma begini terus, saudara, semua jemaatmu punya mental yang sama begini. Nah, diajarin kok. Bapak kami yang di surga, langsung begini. Ya Tuhan semesta alam, begini. Apa bedanya dengan yang di traffic light? Pak, selamat pagi Pak, selamat pagi. Ya, gini. Rasa hormat begini itu untuk begini kan? Mengganggu traffic lalu lintas. Saya berharap kita belajar sesuatu. Mari jadi pelayan yang benar, saudara. Miliki sikap hati yang tidak salah. Nah, saya percaya dengan itu nama Yesus dipermuliakan. Ada penelitian yang dibuat tentang perilaku binatang.
Dan ada dua binatang yang saya baca di artikel itu yang dipakai sebagai kelinci percobaan. Tapi seringkali bahwa perilaku binatang itu juga mencerminkan akan perilaku manusia. Kelompok binatang pertama itu adalah kelompok monyet, saudara. Ada yang tidak kenal monyet? Darwin pernah mengakui sebagai leluhurnya. Saya tidak. Monyet ini diambil 4 ekor monyet, lalu mereka dikurung dalam satu kurungan yang tidak terlalu gede. Di tengah kurungan itu diberi suatu besi, pipa besi gitu ya, naik. Dan di ujung atas sana digantung akan aneka buah-buahan kesukaan monyet. Pisang diantaranya, yang lain saya nggak tahu. Pokoknya digantung buah yang monyet suka sekali. Tapi di atas lagi itu nongkrong beberapa orang yang punya tembakan kanon air, tahu ya, yang bisa nyemprot dengan kekuatan tinggi dan sekarang dipakai untuk menghalau demonstran. Ya, saya pernah ngobrol dengan teman-teman karena sekarang kan polisi agak repot, semua kan pakai hak asasi manusia. Dulu demo digebukin biasa, sekarang demo digebukin rame, dipecat polisinya, segala macam. Jadi repot. Sekarang mereka beli namanya kanon air, itu ada air setenggi gitu ya, dengan tembakan yang kuat. Jadi kalau tembakkan gitu orang kepelanting dan diharapkan tidak terlalu mencelakakan. Kita pernah ngobrol di Jakarta ini, saya bilang, kalau kanon air tidak mempan, ada teman berkata ini airnya diganti tinja aja bagus. Pasti bubar itu. Ya kan? Pasti bubar. Dan wartawan juga akan ogah wawancarai mereka. Maaf saudara, ini apakah bagaimana ya? Saya pikir kalau sudah brutal, nggak bisa ditahan, sudahlah pakai ini aja. Dijamin, saudara. Itu orang bisa marah, tapi bubar pulang masing-masing. Mau mandi di sungai, Jakarta juga jorok sungainya, Semarang juga jorok, yang lain jorok. Di desa jernih nggak ada demo. Tapi kalau di kota sudah susah, tembak pakai tinja aja selesai. Pasti bubar, polisinya senang. Gitu. Tapi ini bukan soal tinja, ini betul-betul kanon air yang tembak persis, kalau ditembak pasti orang kepelanting, apalagi monyet. Jadi apa yang terjadi, ini beberapa orang di atas tempat itu, ya mereka sembunyi, mereka siap dengan kanon air. Si monyet tidak tahu ada orang di atasnya, tapi di ujung dari pipa itu ada aneka buah-buahan makanan si monyet. Nah, monyetnya nggak dikasih makan, mereka lihat buah, mereka manjat. Begitu sudah separuh lebih, ditembak pakai kanon air, jatuh, bak, jatuh. Coba lagi, tembak lagi, jatuh lagi. Empat-empatnya bergantian nyoba. Makin lapar, mereka makin emosi kan, mereka makin mau naik ke atas, dan setiap kali tembak, tembak, nggak bisa. Sudah lah. Setelah itu, saudara, setelah beberapa hari, monyet punya pikiran juga. Jadi kalau kita terlalu bodoh, malu sama si monyet, saudara. Lalu ketika sudah jatuh berulang-ulang, mereka belajar, percuma aku naik ke atas, nanti akan ditembak dan aku jatuh. Lalu oleh para ahli ini diambil seekor monyet yang sudah trauma itu, diambil dikeluarkan, diganti dengan monyet baru. Nah kali ini tembakan kanon airnya dibuang, nggak ada. Jadi kalau mereka manjat naik, pasti akan dapat buahnya. Monyet baru ini tidak punya trauma, ngerti? Tapi dia dikitari 3 temannya yang sudah trauma dengan pipa itu dan buah itu. Monyet baru ini melihat buah itu, dia langsung melompat, dia mau manjat. Begitu dia mau manjat, 3 monyet lainnya ngejar dia, ditarik turun ke bawah. Setiap kali mau naik, ditarik turun ke bawah. Itu kasih atau tidak sebetulnya? Hah? Ayo saya tanya. Itu kalau manusia kasih atau tidak? Motivasinya benar nggak? Benar tak? Benar.
Mereka ngalami berhari-hari, naik jatuh, naik jatuh. Dia tidak mau temannya ini ngalami seperti mereka. Betul nggak? Tapi ternyata kanon airnya sudah tidak ada. Ketika saya baca cerita ini, saya punya beberapa perenungan yang buat hidup saya bagi buat Anda. Seringkali kita juga begitu. Kita punya motif kasih terhadap yang lain. Berdasarkan pengalaman kita, yang begini ini berbahaya. Ya. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa nasib orang itu berbeda-beda. Ngerti saudara? Kemarin saya bacakan di gereja, Ibrani 12. Ada yang namanya perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata perlombaan itu artinya struggle, konflik, juga adulari. Artinya setiap kita itu punya suatu pergumulan dan konflik masing-masing yang wajib hukumnya. Dan setiap kita itu berbeda. Jadi kalau saudara melayani orang lain, memang baik kita cerita dari pengalaman pribadi kita. Tapi jangan membatasi orang lain. Sepertinya semua harus punya pengalaman seperti yang saya alami. Beberapa hal memang secara in generalnya betul. Bahwa pengalaman-pengalaman tertentu itu berlaku untuk semua orang. Tapi jangan sampai pengalaman itu membuat kita ketakutan. Dan ketakutan kita itu ditularkan kepada orang lain. Menangkap saudara ya? Saya ini dulu, saya pernah cerita dengan saudara, ketika kecil, saya orang yang rendah diri, luar biasa. Bukan rendah hati. Minder sekali saya. Sampai kelas 3 SD, papi saya harus tungguin saya di sekolah. Parah. Tapi saya sadar itu, bahwa aku ini sedikit banyak nyimpan perasaan seperti itu. Ketika saya mulai punya anak, saya tidak boleh, saya sadar, menularkan ketakutanku dulu kepada anak-anak. Mereka tidak boleh ketakutan seperti saya ketakutan. Ya, Anda juga sama. Semua kita mesti punya ketakutan tertentu dalam kehidupan kita. Ada trauma-trauma tertentu yang membuat kita berkata, wah ini berbahaya, ini mengerikan. Jangan ditularkan kepada orang lain. Sebab struggle, konflik, pergumulannya itu berbeda-beda. Jadi biarkan masing-masing berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Nah, waktu anak saya sekolah, langsung mereka berkata, Mama tinggal aja. Ditungguin malah malu. Saudara. Saya bangganya luar biasa, saya bilang, wah anak gua lebih berani dari saya. Saya nggak berkata, ya kenapa nggak takut seperti saya? Karena ketakutan yang saya alami menyiksa saya bertahun-tahun. Jadi dengan orang lain pun, jangan membiasakan untuk kontrol orang sedemikian rupa, sampai harus ngikuti pola hidup kita persis, dari A sampai Z. Tidak ada hukum yang mengharuskan seperti itu. Orang harus ikut Yesus. Beberapa prinsip kita boleh ajarkan, tapi kenyataan membuktikan orang kalau tidak ngalami sendiri, dia tidak bisa belajar. Jadi dalam proses kita bergaul dengan orang lain, jangan paksakan kehendak kita, jangan paksakan konsep kita. Kita berkata, ini yang paling benar, jangan melenceng dari ini, salah. Berikan kebebasan, setiap orang itu merenung sendiri. Setiap orang berpikir, setiap orang menganalisa dan ngalami sendiri. Nanti kelak setelah beberapa kali dia ngalami begitu, Anda berkata, wah aku juga pernah ngalami, engkau boleh hentikan. Dalam pengertian engkau beri nasihat, engkau berkata, aku pernah ngalami ini. Boleh gak aku share dengan kamu? Karena kamu juga rasanya ngalami yang sama. Siapa tahu polanya sama. Ngerti saudara ya? Kalau tahu telek-telek ini salah pasti, ya sudah. Contoh begini, kalau engkau ini beriman, sakit tidak ke dokter, percaya, tengkingi, sembuh. Jangan engkau berkata kepada semua orang, tidak usah ke dokter ya. Percaya saja, sembuh. Buktinya saya, beda saudara.
Ada teman kena serangan jantung, masih muda. Dokter berkata, di kateter kita mau lihat jantungmu seperti apa. Dia takut. Ada suara berkata, masa nggak beriman? Imani. Nah, yang mati bukan dia. Nah, saya ditanya, loh saya berkata gini, kamu takut tidak kalau kamu kena serangan lagi? Atau kamu memang yakin kamu sembuh? Wah saya takut Pak, kateter. Nanti saya dikatakan tidak beriman Pak, ya, memang tidak beriman mau apa lagi? Lihat tak? Artinya tidak bisa memaksa imannya orang seperti yang kita alami. Jangan seperti 3 monyet tadi. Coba ngomong pada sebelahmu, jangan kayak 3 monyet tadi. Alright. Tambahi. Memang kamu tidak mirip. Tapi kalau kamu tiru perbuatannya, bisa berubah. Berubah jadi salah, mirip. Monyet. Itu binatang pertama. Binatang kedua. Dalam bahasa Inggris disebut caterpillar. Caterpillar itu sebangsa ulat, ya. Nah, ulat yang namanya caterpillar itu dipakai untuk sekarang itu merek alat-alat berat itu ya, caterpillar. Caterpillar itu punya kebiasaan begini. Kalau mereka bergerombol, maka kan itu kan ulat itu kalau jalannya begini ya, saudara ya. Nah, itu nanti kalau di belakangnya ada caterpillar yang sama, yang di belakang itu ngikuti persis yang di depan. Nah, ada orang ahli yang membuat research. Dia sambil ada ide nakal sebetulnya. Dia kumpulkan beberapa caterpillar. Yang satu disuruh jalan duluan. Yang kedua dipegang sama dia, tempelkan di belakangnya persis. Ikut saudara. Tempel lagi beberapa ekor, tampil lagi sampai dibuat lingkaran. Ngerti? Dibuat lingkaran. Jadi siapa ngikuti siapa nggak jelas. Kalau sudah begini kan siapa ikut siapa kan nggak jelas. Tapi mereka disiplin soal itunya. Nah, di tengah-tengah mereka dikasih makanan kesukaannya caterpillar. Saya nggak tahu daun apa gitu dikasih di tengah-tengahnya. Tapi ini ini aneh. Ini true, penelitian benar saudara, bukan karangan saya. Itu ikut saudara, ikut, muter gini aja. Di tengah ada makanan, tidak dimakan. Terus gitu, terus begitu. Sekian hari kemudian, mati semua. Di tengah-tengah, itu ada makanan. Ayo, Anda belajar apa? Orang itu ya, kalau sudah kehilangan visi dengan Tuhan, andanya berkata, pokoknya aku ikut kamu. Sudah tidak lihat ke Tuhan, dan tidak punya pandangan yang mau melebar. Anda bisa mati. Bisa dying, mati pelan-pelan. Karena hanya rutin aja. Hidupmu hanya diisi kegiatan. Pokoknya tiap hari, wah begini aja. Udah begini aja. Lapar nih, tapi harus begini. Ya begini aja. Karena cara melihatnya hanya yang di depan bergerak kemana, gua ikut. Depan bergerak kemana, gua ikut. Ada orang iseng dibuat melingkar. Itu kalau tidak melingkar, mungkin ketemu makanan, saudara. Setelah dibuat melingkar, masing-masing ikut siapa nggak jelas. Anda diikuti atau mengikuti nggak jelas kan, karena melingkar tuh. Mati. Sampai mati ya begini. Mati. Mati ya bareng saudara. Mati. Pada mati. Di tengah-tengahnya ada makanan yang membuat mereka bisa bertahan hidup. Tapi oleh karena hanya hidup diwarnai dengan kegiatan, dengan pandangan mata rohani yang sempitnya luar biasa, itu mematikan kita, walaupun Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Makanya yang namanya tradisi itu bahaya sekali. Serius. Kebiasaan itu bahaya. Anda ikut kebiasaan, tradisi, muter gitu. Dan gereja, saya perhatikannya. Kalau Anda sudah kehilangan fokus Tuhan, tidak ngerti mesti kemana, Anda cuma ngikuti rutin, pelan-pelan tapi pasti, dying pasti. Coba renungkan, saudara.
Jangan jadi caterpillar. Masing-masing saudara kelak bisa punya visi besar dari Tuhan. Caranya, jangan ikut tradisi. Lihat Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk mimpin kehidupan kita. Dua binatang ini renungkan baik-baik di hati saudara. Binatang ketiga, lain kali saya cerita pada saudara. Mari berdiri sama-sama. Amen. Tuhan Yesus baik.